bantu saya di HMI Cabang Toli-Toli karena saya tidak akan mampu jalankan roda organisasi ini sendiri. Arah HMI hari ini kita maunya masyarakat Kabupaten Toli-Toli itu ada, nah itu yang kita mau. Nah, sebelumnya Ketum, saya cukup mengapresiasi karena kita sudah bisa membangun komunikasi dengan pemerintah daerah sehingga bisa mendatangkan langsung Bupati Kabupaten Toli-Toli di acara pelantikan, karena bisa dibilang Bupati ini orang yang paling sibuk begitu. Dia menghadiri pelantikan ini sampai dengan selesai acara pelantikan tersebut. Saya cukup mengapresiasi dan juga satu bentuk sejarah selama saya ber-HMI di Kabupaten Toli-Toli. Pesan-pesan untuk teman-teman yang baru saja dilantik dari malam, kira-kira apa pesan-pesan yang bisa dibilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kanda Dinda. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, di sore hari ini yang begitu cantik sunsetnya, ya, saya bersama Ketua Umum HMI Cabang Toli-Toli yang baru saja tadi malam dilantik periode 2025-2026. Nah, selamat datang Kanda. Siap. Kanda Ketum. Siap. Alhamdulillah. Nah, jadi terkait keluh kesah Kanda pelantikan tadi malam ini, apa-apa saja yang sudah kita lihat begitu Kanda? Iya. Jadi sebenarnya pelantikan ini kan sudah tersetting sejak 1 bulan kemarin. Bahkan sempat tertunda karena ya kita menyesuaikan dengan waktu yang ada, kemudian juga waktu dari pengurus besar yang melantikan. Kemudian juga segala bentuk persiapan sudah kita atur sedemikian matang. Cuman memang pada pelaksanaan ya namanya kita seorang manusia yang dari kesalahan kan. Nah, tentu beberapa langkah itu ada yang keliru, tapi saya sangat mengapresiasi teman-teman panitia karena berhasil memanage itu dengan sangat rapi, bahkan sampai dengan tidak nampak kekeliruan dalamnya, kesalahan-kesalahan selama pelaksanaan. Nah, tentu ini jadi sebuah pembelajaran bagi kita ke depan untuk bagaimana mengakses atau melaksanakan kegiatan itu dengan sangat matang gitu. Nah, bicara persoalan keluh kesah, sebenarnya saya lebih banyak bukan keluh kesahnya sih, saya lebih banyak ke bentuk apresiasi, kemudian banyak hal-hal baru yang kita pelajari, kemudian juga banyak pembelajaran baru yang kita dapatkan gitu. Jadi misalkan ya, kita melatih kekompakan, dan solidaritas antar sesama panitia, begitu juga dengan pengurus cabang. Tentu menjadi nilai plus bagi kami di kepengurusan hari ini, dan alhamdulillah pelantikan tadi malam itu dihadiri oleh pimpinan daerah langsung Bupati Kabupaten Toli-Toli. Dan itu merupakan rasa hormat kami merasa bangga, kami merasa sangat terhormat karena kedatangan beliau. Ini kurang lebih seperti itulah. Nah, baik Anda. Terkait nawacita kita kan di visi misi periode kali ini untuk pengurus cabang HMI Toli-Toli, ya, utamanya komisariat dan juga teman-teman kader-kader di HMI Toli-Toli. Kira-kira visi misinya seperti apa Kanda dari kita? Ya, kalau saya mengambil satu visi, yaitu arah HMI merawat perkaderan. Nah, tentu kita sadar bahwa HMI ini adalah organisasi kader, organisasi perkaderan. Tentu kita tidak hanya meningkatkan dari jumlah dari kuantitas saja, tapi kualitas juga kita harus pertimbangkan. Karena sejauh ini memang banyak sekali kader HMI yang ada di Kabupaten Toli-Toli, tapi ya kita bicara persoalan kualitas, ini menjadi evaluasi bagi kita untuk bagaimana meningkatkan kualitasnya, kan seperti itu kan. Maka misi kami ke depan adalah, pertama kita harus meningkatkan kualitas kader melalui perkaderan yang baik, kemudian follow up kader dan lain sebagainya. Kemudian juga misi kami selanjutnya adalah bagaimana kita bisa membangun daerah. Makanya kalau di tema pelantikan tadi malam itu dapat untuk mencapai ridho Allah kan, masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT di Kabupaten Toli-Toli. Kami berharap dengan hadirnya HMI Kabupaten Toli-Toli itu masuk ke dalam kategori yang diridhoi Allah SWT, masyarakat adil dan makmur kan. Gitu.
dengan bagaimana cara mewujudkannya, ya kita mewujudkan dengan kita berpartisipasi sebagai mahasiswa dengan segala tugas dan fungsinya kan, kita jalankan, kemudian kita berkolaborasi, kita berikan buah pemikiran kepada pemerintah daerah untuk bagaimana buah pemikiran dari kader HMI itu bisa menjadi masukan dan saran yang baik kepada pemerintah untuk dilaksanakan demi kemajuan umat dan bangsa kan. Kita semua mau ini, kita semua mau daerah kita maju, kita semua mau Toli-Toli ini lebih berkembang lagi. Nah, peran HMI, peran kader-kader HMI di situ dibutuhkan sekali. Maka kita sebagai kader HMI tidak cuek saja, jangan cuek saja terhadap masalah-masalah daerah, terhadap isu-isu daerah. Kita harus respon cepat dengan memberikan kontribusi pemikiran, baik itu berupa kritik atau saran dan lain sebagainya. Itulah kurang lebih yang kita akan canangkan ke depan. Nah, sempat tadi kita bilang Kanda terkait arah HMI. Ada tidak kepanjangan dari arah HMI ini sendiri? Kalau arah HMI sebenarnya tidak ada kepanjangan, cuman arah HMI ini kan kami ambil bersama tim kemarin pada saat maju itu karena melihat kondisi HMI hari ini yang arahnya ini kita tidak tahu akan kemana arahnya. Maka kami mengambil kesimpulan untuk mengarahkan HMI sesuai dengan tujuannya, gitu. Sesuai dengan tujuannya, terbina insan akademis, pencipta pengabdian sebagainya itu tidak melenceng daripada aturan-aturan dan cara-cara main dari HMI itu sendiri. Kemudian kita fokus kepada bagaimana menciptakan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala di daerahnya kita di Kabupaten Toli-Toli. Nah, kesitulah arah HMI nantinya. Arah HMI adalah harapan kami dengan tema besar yang kita sudah berikan, kita sudah canangkan. Itu memperjelas bahwa arah HMI itu ke sini loh. Arah HMI cabang Toli-Toli hari ini maunya kita mengurus perkaderan. Arah HMI hari ini kita maunya masyarakat Kabupaten Toli-Toli itu adalah Kabupaten Toli-Toli itu termasuk masyarakatnya adil, masyarakatnya makmur. Nah, itu yang kita mau. Gitu. Nah, sebelumnya Ketum, saya cukup mengapresiasi karena kita sudah bisa membangun komunikasi dengan pemerintah daerah sehingga bisa mendatangkan langsung Bupati Kabupaten Toli-Toli di acara pelantikan, karena bisa dibilang Bupati ini orang yang paling sibuk begitu. Cuman dia menghadiri pelantikan ini sampai dengan selesai acara pelantikan tersebut. Saya cukup mengapresiasi dan juga satu bentuk sejarah selama saya ber-HMI di Kabupaten Toli-Toli. Ya, itu perlu kita apresiasi Kanda. Nah, jadi pesan-pesan untuk teman-teman yang baru saja dilantik dari malam, Kanda, kira-kira apa pesan-pesan yang bisa dibilang? Ya, jadi kita ingin membangun kolaborasi baik. Sudah cukuplah kita terlalu mengkritik dengan cara mungkin demonstrasi dan sebagainya. Hari ini kita mengkritik dengan cara yang komunikasi yang baik. Iya, komunikasi yang baik. Kalau bisa kita diskusi langsung dengan beliau, kenapa kita harus? Demonstrasi itu bukan tidak boleh ya. Itu kita kasih jadi langkah terakhir gitu. Demonstrasi itu tanda bahwa itu HMI loh. Iya. Kalau sudah tidak ada jalan lain, dia mau kita jalankan kan gitu. Cuman kalau bisa dibicara secara baik-baik, kenapa tidak? Iya, betul. Maksudnya karena beliau adalah pimpinan daerah, kemudian beliau adalah orang tua kita di Kabupaten Toli, maka kita gunakan jalur-jalur yang lebih soft gitu. Tapi itu tetap kita kritiki karena mengkritik daerah itu penting. Tadi terkait pesan-pesan kepada pengurus yang baru, saya hanya berharap begini. HMI ini bukan hanya miliknya Yogi. HMI ini bukan hanya miliknya Rizal, kan begitu. HMI adalah milik kita semua. Siapa yang merasa kader HMI, maka HMI adalah milik dia. Maka tanggung jawab kita ini sama. Bukan hanya dibebankan kepada ketua saja, bukan hanya dibebankan kepada ketua bidang dan sekretaris dan sebagainya kan. Tapi ketika teman-teman merasa bahwa saya punya jabatan, punya posisi di kepengurusan, maka saya harus menjalankan kepengurusan itu sesuai dengan tugas dan fungsi saya, kan begitu. Itu yang saya pesan. Nah, saya juga mau berpesan kepada teman-teman pengurus untuk bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi. Makanya saya mau memperkuat sistem kekeluargaan. Saya bukan saya ini sebagai ketua bukan bosnya teman-teman di pengurus. Saya bukan bos, saya lebih ke pimpinan yang kita sama-sama, kita bersaudara, kita adik kakak lah bahasanya begitu. Nah, saya hanya mau seperti itu, kolaborasinya dijaga, kemudian juga kita solid sampai dengan akhir periode. Jangan di tengah-tengah periode ada yang sudah mulai tinggalkan, kan seperti itu. Jangan juga berselisih yang saya rasa hanya membuat kita semakin kecil, bukan membuat kita semakin besar. Menurut pandangan saya.
perbedaan pendapat itu wajar. Wajar. Dan perbedaan pendapat itu harus bisa membuat kita menjadi lebih besar lagi, bukan dengan perbedaan pendapat malah mengecilkan kita, gitu. Makanya saya sangat berharap bahwa kita bisa menyikapi permasalahan-permasalahan di kepengurusan dengan bijak, gitu. Iya. Oke lah, mungkin berbeda pendapat, tetapi jangan sampai menimbulkan permusuhan antar sesama pengurus, kan seperti itu. Ya kurang lebih itu sih pesan-pesan yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman kepengurusan hari ini kita bisa bekerja sama, bantu saya di HMI Cabang Toli-Toli, karena saya tidak akan mampu jalankan roda organisasi ini sendiri. Saya butuh teman-teman komisariat dan teman-teman kader HMI seluruhnya, gitu. Walaupun hanya karena ketua, tanpa adanya anggota-anggota, Iya, tidak ada organisasi ini tidak akan jalan. kalau ketua kalau tidak ada anggotanya ya siapa yang mau ini kan, siapa iya. yang mau dipimpin, Iya, kan, iya. gitu. Baik. Nah, jadi satu lagi Kanda, bagaimana tanggapan Kakanda Ketum terkait hadirnya juga ini dari Wasekjen PAO PBHMI dan juga Batko HMI Sultan? Ya, ini saya merasa merasa sangat bangga, bahagia lah, karena hari ini HMI Cabang Toli-Toli didatangi oleh tamu terhormat. Bagi saya seluruh tamu yang hadir di Kabupaten Toli-Toli, apalagi ini pertama ya bagi mereka ya kan. Bagi mereka. Mereka lihat Toli-Toli seperti ini. Hari ini kita lihat sunset Toli-Toli seperti ini. Itu sebuah bentuk kebahagiaan bagi saya. Kemudian juga Kanda Suridi juga sangat kooperatif, tidak beliau adalah orang yang sederhana, tidak tidak mempersulit teman-teman HMI cabang. Bahkan beliau sampaikan ya, kalaupun tidak harus tinggal di hotel tidak masalah, aman saja itu kan. Itu bentuk yang membuat saya merasa sangat dihormati. Begitu juga Ketum Batko, Kanda Renaldi, Ketua Parti Batko, dan Kabit Kanda Indi, itu sama. Mereka adalah orang-orang yang saya rasa mampu mengelola organisasi, serta orang-orang yang bisa merawat adik-adiknya sampai dengan ke cabang. Bahkan di beberapa kesempatan mereka berdiskusi langsung dengan adik-adik di komisariat. Kan begitu, selevel pengurus besar kan, ya kan begitu. Cuman kan mereka bisa turun langsung gitu, turun langsung dan tidak membedakan posisimu, jabatanmu, kalau di cabang, komisariat ataupun hanya sebagai kader biasa, tetap mereka rangkul. Itu sebuah hal yang luar biasa bagi saya. Saya berterima kasih sekali kepada seluruh senior-senior saya, Yunda, Kanda saya yang hari ini berkesempatan hadir, berkesempatan menginjakan kaki di Kota Cengkeh yang sangat kita sayangi sekali nih, Kabupaten Toli-Toli. Sama-sama kita jaga Kota Toli-Toli. Harus, karena kalau bukan kita yang jaga ya siapa lagi? Selesai nih kan. Siapa yang mau diharap? Tidak mungkin kan orang asing tiba-tiba kemari, selesai kita. Gitu. Oke, Kakanda Ketum, mungkin hanya ini terkait podcast pada hari ini, karena juga sunsetnya sudah mulai harus dinikmati ya. Iya. Nah, mungkin hanya itu dari saya ya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Kanda sudah bisa podcast langsung dengan Kakanda Ketum, karena salah satu mentor saya juga ini. Siap. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup bayar.